Yo gengs, selamat datang lagi di channel yang selalu siap ngasih lo info-info keren seputar dunia digital, teknologi masa depan, dan tentunya dunia kripto yang makin rame. Dibahas. Di sini tempatnya lo belajar tanpa pusing, dapat insight tanpa harus kuliah ke Harvard. Dulu, dan pastinya ditemani gaya ngobrol santai khas Gen Z. Sebelum kita lanjut ke topik utamanya, gua mau ngingetin dulu nih, jangan lupa untuk like video ini, subscribe channel ini, dan aktifin lonceng notifikasinya. Kenapa? Karena setiap minggu kita bakal bahas topik-topik seru. Yang nggak cuma informatif, tapi juga fun buat diikutin. Mulai dari blockchain, kripto, keuangan digital, sampai AI, dan tren masa depan yang bisa ngebentuk hidup lo ke depan. Jadi, rugi banget kalau sampai ketinggalan. Lo tinggal klik aja tombolnya. Gratis tapi manfaatnya bisa nambah cuan dan wawasan. Oke, kali ini kita bakal bahas topik yang lagi super hangat di dunia kripto. Apalagi buat kita yang tinggal di Indonesia, yaitu soal masa depan kripto di Indonesia, tren, dan regulasi. Yap, topik ini penting banget buat lo yang baru mau mulai investasi di dunia kripto. Atau yang udah lama, tapi masih bingung kenapa sekarang banyak banget aturan baru muncul. Kita bakal bahas gimana perkembangan kripto di Indonesia, siapa aja yang main di dalamnya, sampai gimana pemerintah dan OJK mulai turun tangan buat ngatur semuanya. Buat yang udah mulai pegang aset kripto, entah itu Bitcoin, Ethereum, atau token lokal kayak TKO dan lainnya, penting banget buat ngerti konteks regulasi dan masa depan. Ekosistem ini, jangan sampai lo cuma ikut-ikutan tren tapi nggak ngerti aturan mainnya. Karena jujur aja, dunia kripto itu luas banget dan kadang bisa bawa cuan gede, tapi juga bisa bahaya. Kalau nggak ngerti risiko dan aturan main yang berlaku, makanya kita bahas panjang dan lebar. Dengan santai tapi full insight. Langsung aja kita mulai dari yang pertama. Kenapa sih kripto jadi booming banget di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir? Jawabannya cukup simpel. Kombinasi antara teknologi baru, akses digital yang makin luas, dan anak muda yang makin melek finansial. Gen Z dan milenial sekarang bukan cuma mikirin kerja kantoran doang, tapi juga pengen punya income dari investasi digital. Kripto jadi salah satu jalan ninja yang mereka pilih. Dalam beberapa tahun terakhir, jumlah investor aset kripto melonjak drastis. Dari yang awalnya cuma ribuan, sekarang udah jutaan. Mayoritas investor itu anak muda usia 18 sampai 35 tahun. Ini nunjukin betapa Gen Z dan milenial mulai melek sama dunia digital dan pengen cari cuan lewat teknologi baru. Salah satu faktor yang bikin kripto jadi tren adalah kemudahan akses. Sekarang lo bisa beli kripto cuma lewat HP, pakai aplikasi kayak Indodax, Pintu, toko kripto, sampai Peluang. Cuma modal 10.000 udah bisa nyemplung. Dulu mah harus ribet buka akun di platform luar negeri. Selain itu, edukasi soal kripto juga makin nyebar. Banyak banget konten di TikTok, YouTube, sampai podcast yang bahas kripto. Pakai bahasa yang gampang dicerna. Bahkan ada komunitas lokal yang rutin ngadain meetup, webinar, dan kelas online buat bantu orang awam ngerti cara kerja blockchain dan aset digital. Tapi sayangnya, popularitas ini juga narik perhatian pihak-pihak yang pengen cari untung cepat. Banyak scam dan investasi bodong berkedok kripto mulai bermunculan. Modusnya macam-macam, dari token palsu, platform fiktif, sampai Ponzi scheme berkedok staking. Makanya penting banget buat selalu DYOR, do your own research. Di sisi lain, beberapa sektor juga mulai adopsi teknologi blockchain. Misalnya, beberapa startup lokal pakai NFT buat jual karya seni digital, merchandise eksklusif, bahkan sebagai tiket event. Dunia game juga nggak mau ketinggalan. Game berbasis blockchain kayak Axie Infinity. Sempet hype di Indo, walau sekarang mulai turun. Nggak cuma itu. Sekarang banyak banget content creator yang bahas kripto dengan gaya ringan dan relatable. Jadi edukasi soal blockchain dan kripto nggak cuma dari seminar formal doang, tapi juga dari TikTok, YouTube, atau Twitter. Ini bikin obrolan soal kripto makin inklusif, makin relate sama anak muda, dan nggak cuma jadi bahan diskusi elit di coworking space doang. Pemerintah Indonesia juga mulai buka mata dan nyadar bahwa kripto bukan sekadar tren, tapi bagian dari masa depan ekonomi digital. Karena itu, mereka mulai nyiapin berbagai kebijakan buat ngatur biar industri ini bisa berkembang tanpa ngorbanin perlindungan konsumen. Contohnya dengan ngebentuk Bapepti sebagai lembaga pengawas perdagangan aset kripto. Bapepti ini punya tugas untuk ngawasin semua platform yang jual beli aset kripto di Indonesia, supaya ada standar jelas yang wajib dipatuhi.
Jadi perusahaan nggak bisa sembarangan operasional dan pengguna juga bisa lebih aman. Misalnya platform wajib punya sistem keamanan tingkat tinggi, laporan transaksi yang transparan, dan pastinya tunduk sama aturan pajak. Oh iya, ngomongin pajak, sekarang transaksi kripto udah kena pajak PPh dan PPN loh. Jadi setiap lo beli atau jual aset kripto akan dikenakan potongan pajak tertentu. Walaupun awalnya sempat dikritik, ini juga jadi tanda kalau pemerintah makin serius mengakui kripto sebagai instrumen keuangan yang resmi. Jadi bukan cuma sekadar aset ilegal atau liar seperti anggapan dulu. Tapi jangan salah, regulasi ini nggak selalu dianggap hal negatif kok. Banyak pelaku industri justru seneng karena dengan aturan yang jelas, investor jadi lebih percaya buat masuk. Nggak perlu lagi takut tiba-tiba diblokir atau kena masalah hukum. Apalagi investor institusi yang punya modal gede, mereka butuh kepastian hukum sebelum naruh uang mereka ke sektor ini. Meski begitu, tantangan lain juga muncul. Kayak soal edukasi yang belum merata. Masih banyak masyarakat Indonesia, terutama di daerah yang belum tahu cara kerja kripto. Bahkan ada yang ketipu proyek bodong karena kurang paham cara verifikasi. Ini tugas besar buat komunitas, educator, dan bahkan pemerintah untuk kasih literasi yang benar buat ngajarin orang soal kripto. Ngomong-ngomong soal Web3, ini juga jadi salah satu topik besar yang bakal ngubah. Masa depan internet dan keuangan digital ngajak kita semua buat balik ngontrol data kita sendiri. Tanpa tergantung sama platform besar kayak Google, Meta, atau TikTok. Disinilah kripto, NFT, dan blockchain jadi komponen penting buat ngejalanin sistem yang lebih adil dan transparan. Indonesia punya potensi gede banget buat jadi pemain utama di ranah Web3. Populasi anak muda yang tech-savvy, tingkat adopsi digital yang tinggi, dan budaya gotong royong bisa banget jadi fondasi buat bikin startup Web3 lokal yang sukses. Kita nggak cuma jadi pasar, tapi juga kreator inovasi global. Tapi ingat, semua itu nggak bisa tercapai kalau infrastrukturnya nggak dibangun dari sekarang. Kita butuh regulasi yang adaptif, akses internet merata, dan pendidikan digital sejak dini. Jangan sampai generasi muda kita cuma jadi penonton di tengah revolusi teknologi yang lagi meledak ini. Pemerintah juga mulai ngajak kolaborasi dengan pelaku industri buat nyusun regulasi bareng. Jadi bukan cuma aturan dari atas ke bawah, tapi juga ada diskusi dan masukan dari komunitas. Kolaborasi ini penting karena kadang pemerintah nggak ngerti teknologinya secara mendalam, dan pelaku industri nggak ngerti proses hukum. Dengan kerja bareng, bisa saling isi kekurangan. Regulasi jadi solusi, bukan halangan. Dan industri pun bisa berkembang secara sehat. Selain itu, penting juga buat lo semua yang tertarik di dunia kripto untuk selalu belajar dan update terus. Dunia ini cepet banget berubah. Hari ini tren DeFi, besok ganti AI kripto, lusa udah rame lagi soal SocialFi. Lo harus siap beradaptasi dan jangan pernah puas cuma karena udah ngerti dasar-dasarnya doang. Banyak juga sekarang kursus online gratis, channel YouTube edukatif, bahkan game. Jadi nggak ada alasan buat males belajar. Lo bisa sambil rebahan, sambil nonton TikTok, tetap bisa nyerap ilmu. Tapi ingat, belajar dari sumber terpercaya ya. Kripto bukan soal kaya cepet, tapi soal ngerti sistem ekonomi baru. Lo nggak cuma beli token dan harap harga naik. Tapi ngerti gimana teknologinya bisa bantu bikin dunia keuangan yang lebih adil, transparan, dan terbuka buat semua orang. Itu esensi yang sering dilupain. Indonesia sebenarnya udah di jalur yang benar. Minat masyarakat tinggi, pemerintah mulai terbuka, startup lokal mulai tumbuh, dan komunitas makin solid. Tinggal butuh konsistensi dan keberanian buat jalanin ini semua bareng-bareng. Dan yang paling penting, jangan pernah invest lebih dari yang lo sanggup rugi. Kripto tetap aset berisiko tinggi. Bisa naik 100%, tapi juga bisa anjlok 90% dalam sehari. Jadi selalu pakai uang dingin, jangan pakai utang apalagi uang jajan adik lo. Kripto juga bukan satu-satunya cara buat sukses finansial. Masih banyak instrumen lain yang bisa lo kombinasikan. Diversifikasi itu penting. Jangan taruh semua telur di satu keranjang. Tapi kalau lo tertarik sama teknologi masa depan, kripto jelas layak dipelajari. Ke depan kita bakal lihat semakin banyak kolaborasi antara industri tradisional dan dunia kripto. Misalnya bank-bank mulai pakai blockchain buat sistem transaksi mereka, atau perusahaan asuransi pakai smart contract buat klaim otomatis. Ini sinyal positif buat adopsi massal. E-commerce dan brand-brand besar juga mulai eksplorasi NFT dan metaverse. Jadi siap-siap aja ke depannya belanja online lo bisa pakai kripto atau dapat diskon eksklusif lewat NFT membership.
Dan jangan lupa, makin banyak negara yang mulai bikin Central Bank Digital Currency, CBDC. Indonesia juga udah uji coba rupiah digital. Ini bisa jadi batu loncatan ke masa depan sistem keuangan nasional berbasis blockchain. CBDC punya potensi buat bikin transaksi jadi lebih efisien dan transparan, tapi juga perlu pengawasan ketat supaya nggak disalahgunakan. Jadi, antara inovasi dan keamanan harus imbang. Kalau lo pengen terjun ke dunia kripto secara profesional, ada banyak banget peluang. Kerja yang terbuka. Mulai dari blockchain developer, smart contract auditor, crypto analyst, sampai community manager. Gaji? Jangan ditanya. Bisa banget buat hidup nyaman. Tapi yang paling penting, lo harus punya etika dan integritas. Jangan cuma mikir cuan doang. Karena dunia kripto itu dibangun di atas kepercayaan. Sekali lo nipu, reputasi hancur, seumur hidup. Yuk bareng-bareng kita bentuk ekosistem kripto Indonesia yang sehat, aman, dan produktif. Gak cuma buat kita, tapi juga buat generasi selanjutnya. Karena masa depan itu bukan buat ditungguin, tapi buat dibentuk bareng-bareng. Dan kalau lo ngerasa dapat insight dari video ini, jangan lupa share ke teman-teman lo, biar makin banyak orang yang melek teknologi dan gak gampang ketipu. Kita semua harus saling jaga dan bantu satu sama lain. Oke gengs, segitu dulu pembahasan kita soal masa depan kripto di Indonesia, tren dan regulasi. Semoga lo dapat insight baru dan makin siap menghadapi dunia digital yang terus berkembang ini. Jangan lupa like, subscribe, dan komen di bawah ya. Kasih tahu juga topik apa yang lo pengen kita bahas di video selanjutnya. Sampai jumpa di konten berikutnya. Dan ingat tetap kritis, tetap update, dan tetap cuan.